Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Prastanisi, NPM 18160006, PGSD 6A. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya mengenai simulasi pembelajaran dari bab 1, 2, dan 3. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, dan sempit, sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Mikro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Unsur-unsur pokok pembelajaran itu ada 4, yaitu yang pertama, tujuan atau kompetensi, yang kedua, materi yang harus dipelajari siswa, yang ketiga, metode media, yang keempat, evaluasi. Dengan didasarkan pada hasil kesimpulan dan rekomendasi yang didapatkan, kemudian calon guru atau mahasiswa keguruan yang terlatih tersebut mengulang kembali melakukan proses latihan memperbaiki kekurangan sesuai dengan masukan yang diperoleh, sampai akhirnya diperoleh kemahiran yang maksimal dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan pembelajaran mikro, mari kita telah beberapa pengertian berikut ini. Yang pertama, menurut Rostia 1982, pembelajaran mikro merupakan suatu kegiatan mengajar di mana segala sesuatunya dikecilkan atau disederhanakan. Yang kedua, menurut Michael G. Wallace 1995, pembelajaran mikro merupakan pembelajaran yang disederhanakan, situasi pembelajaran dikurangi lingkupnya. Yang ketiga, menurut Hasibuan 1995, pembelajaran mikro adalah metode latihan yang dirancang sedemikian rupa dengan jalan mengisolasi bagian-bagian komponen. Yang keempat, mikro teaching dapat digambarkan sebagai proses pengajaran yang diperkecil. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro sebagai mata kuliah yang tak terpisahkan dari struktur kurikulum program pendidikan keguruan memiliki tujuan dalam upaya memfasilitasi mahasiswa, calon guru atau guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan. Karakteristik pembelajaran mikro yaitu dengan berlatih hanya memusatkan perhatian pada jenis keterampilan tertentu saja. Setiap yang berlatih berusaha secara konsentrasi hanya melatih bagian-bagian tertentu sesuai dengan yang direncanakan. Penyederhanaannya dalam pembelajaran mikro tersebut adalah merupakan ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro. Prinsip pembelajaran umum adalah ketentuan atau aturan yang berlaku untuk setiap kegiatan pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip umum pembelajaran yaitu yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi, yang kedua, aktivitas, proses kegiatan aktif baik aktivitas pikiran, fisik, sosial maupun emosional. Yang ketiga, balikan dan penguatan pemberian respon terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran dalam kurikulum 2013 menurut Panduan Teknis Kurikulum 2013 Sekolah Dasar. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 bersirikan yang pertama, tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Yang kedua, pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan ilmiah. Yang selanjutnya, ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya yang pertama adalah landasan filosofis kurikulum 2013. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 1 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan lain sebagainya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus tumbuh dalam diri peserta didik. Kurikulum 2013 yang berakar pada budaya lokal dan bangsa memiliki arti bahwa kurikulum harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari budaya setempat dan nasional tentang berbagai nilai hidup. Yang kedua, yaitu landasan yuridis kurikulum 2013. Permendikbud Nomor 71 Tahun 2003 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah menetapkan buku teks pelajaran sebagai buku siswa dan panduan guru
sebagai buku guru. Permendikbud nomor 17 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menetapkan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP. Keberhasilan penerapan kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajaran di kelas sekolah dasar sesuai yang diharapkan pemerintah dan masyarakat sangat ditentukan oleh pemahaman kesadaran, kemampuan, kreativitas, dan lain sebagainya. Dalam hal menerapkan strategi pembelajaran yang sudah mereka rancang dalam RPP meliputi yaitu pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, modul-modul pembelajaran. Selanjutnya ada strategi pelaksanaan kegiatan belajar siswa SD yang sesuai kurikulum 2013 adalah dengan menerapkan tematik terpadu dan pendekatan saintifik ilmiah. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah merupakan bentuk perilaku atau keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar. Ada beberapa keterampilan yang perlu diketahui oleh calon guru ataupun pendidik. Di antaranya, yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Yang kedua, keterampilan menggunakan alat atau media. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang kelima, keterampilan variasi stimulus. Yang keenam, keterampilan menutup pembelajaran. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok. Dan yang terakhir, keterampilan memberi penguatan.